siapa yang nggak kenal Baturaden? Ya, salah satu kawasan yang terkenal di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Kabupaten Banyumas. Dengan sejuta keindahannya, saya akan mencari tahu aktivitas malam di Baturaden. Yuk, langsung aja. Di pintu masuk, tadi kita lihat pintunya kecil ya. Kita harus melewati gang sempit dan di tengah-tengah ini ada pos penjagaan di mana di era normal ya, sebelum pandemi, di sini pasti ada penjaganya dan nanti juga ada guide-nya yang mendampingi sudah siap di sini. Tapi karena pandemi jadi ditutup dan tidak ada yang bertugas di sini. Ya, masuk ke Gang Sadar kita akan melewati lorong sempit berukuran hanya 1 sepeda motor atau kurang lebih 1,5 meter. Setelah masuk Gang Sadar, kita akan melewati sebuah pos dan kita mau lurus atau belok kanan. Nah, karena di Gang Sadar ini banyak sekali jalan-jalan, lorong-lorong menuju ke rumah-rumah. Tapi untuk keluar masuknya adalah satu pintu. Menurut beberapa warga yang kami temui, bahwa di Gang Sadar itu sebetulnya adalah pemukiman warga. Dan kebanyakan mereka di sini itu adalah ngekos atau kos-kosan, rumah kos. Untuk kakak sendiri jumlahnya sekitar ada 7 kakak. Gang Sadar ini masuk ke dalam RT 7 RW 2 Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden. Kalau dari Kota Purwokerto sekitar 14 kilo ke arah utara sebelum objek wisata Baturaden. Sebelum masa pandemi Corona, Gang Sadar merupakan salah satu tujuan wisata malam yang ada di Kota Purwokerto. Nah, siapa yang nggak pernah ataupun belum pernah lewat Gang Sadar? Letaknya ada di sebelah terminal Baturaden. Nah, di Gang Sadar ini ada aturan-aturan yang diberlakukan. Salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga untuk anak-anak kos harus berpakaian rapi. Tidak boleh merokok sambil jalan. Tidak boleh juga membawa minuman keras, narkoba, dan senjata tajam ke area wilayah RT 7 RW 2 Desa Karangmangu ini. Sudah 4 bulan lebih Gang Sadar ditutup oleh pemerintah. Dan banyak sekali mata pencaharian yang mati total. Terutama mereka yang bergantung hidup kepada adanya gang sempit ini. Adanya penghubung tamu, ojek, warung, hotel, dan lain sebagainya, termasuk yang tukang bersih-bersih di rumah-rumah, anak kos, semuanya off semuanya. Gang Sadar tutup, tetapi freelance merajalela. Freelance menggunakan kesempatan Gang Sadar tutup untuk menjajakan dirinya dalam tanda kutip. Mereka mangkal di warung-warung, rumah-rumah kos yang ada di sekitaran warga, dan hotel-hotel. Jadi di sini peran pemerintah sangat penting, terutama dalam menertibkan semuanya, termasuk dalam keamanan lingkungan. Nah, kami sebagai warga sekitar dapat banyak sekali curhatan-curhatan dan keluhan-keluhan. Bagaimana ini? Nah, bagaimana ini? Ya, peran pemerintah di sini sangat-sangat sekali penting, terutama bagi keamanan lingkungan dan sekitarnya. Ada beberapa warga yang mengeluhkan dan bercerita, mereka sudah bosan dan sudah sangat-sangat bosan
terutama dalam menertibkan lingkungan di sekitarnya. Oke, kita kembali lagi ke Gang Sadar. Nah, total rumah yang ada di Gang Sadar sekitar 43 rumah dan dihuni oleh 7 kepala keluarga. Sejarah Gang Sadar sendiri berdiri atau mulai ramai sekitar pada tahun 70-an, dan sudah ada itu pada tahun mungkin di bawah tahun 70-an. Karena adanya wisata Baturaden sehingga banyak orang berkunjung, kemudian tumbuhlah di berbagai macam sektor termasuk perhotelan dan lain-lain. Nah, disitulah orang banyak menginap, kemudian terjadilah bisnis esek-esek seperti pada umumnya di tempat-tempat wisata yang ada di belahan dunia manapun. Gang sempit ini pernah juga mempunyai nama yang berganti-ganti. Dulu yang pertama namanya adalah Kompleks. Kemudian sampai beberapa puluh tahun berubah lagi namanya menjadi Pondok Boro. Nah, sekarang namanya berubah menjadi Gang Sadar. Gang Sadar ada 2. Yang pertama Gang Sadar 2. Ini berlokasi di sekitar atau di samping terminal wisata Baturaden, dan Gang Sadar 1 ada di sebelah selatannya sekitar 100 meter dari terminal wisata di Baturaden. Di sini juga ada sebuah paguyuban namanya Paguyuban Warga Kos RT 5, RT 7, RW 2 Desa Karangmangu. Nah, dalam pengurusan atau paguyuban ini yang mengatur banyak sekali tentang kegiatan yang ada di Gang Sadar, terutama agar mereka-mereka yang kos di Gang Sadar itu tertib dan mematuhi aturan-aturan yang ada di desa tersebut, sehingga mereka bisa terbina, bisa terkontrol juga oleh paguyuban, karena keluar masuknya anak yang kos di sini selalu dalam pengontrolan ketat, sehingga apabila diperlukan ada sesuatu yang terjadi, mereka bisa mencari identitas anak-anak yang kos di sini. Nah, sebelum pandemi yang ada di Indonesia ini, jumlah total anak kos yang ada di Gang Sadar sekitar 150 orang. Itu pun setiap bulan keluar masuk. Jadi mungkin data-data yang akurat itu mungkin sekitar separohnya atau 100-an orang. Menurut info dari warga sekitar yang sempat kami wawancarai, mereka sangat berharap sekali untuk Gang Sadar dibuka kembali, karena mereka sangat resah, terutama warga-warga asli sini sangat resah sekali dengan adanya freelance-freelance yang berkeliaran di warung-warung dan menjadikan warung-warung sebuah tempat kumpul minum-minuman karaoke yang notabene sangat-sangat meresahkan warga asli di sini. Beberapa kali katanya menurut yang sempat kami wawancarai, mereka sempat menegur, namun akhirnya terjadilah cekcokan kecil antar tetangga, karena banyak juga yang bisnis itu memang dari warga setempat yang di sini. Dari warga sangat mengharapkan peran dari pemerintah untuk keadilan dan penertiban semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video liputan tentang Gang Sadar. Itu juga tadi ada pesan dari masyarakat sekitar yang sempat kami wawancarai, namun beliau tidak mau berkenan untuk ditampilkan videonya di sini. Jadi ambil positifnya saja buat teman-teman semuanya Nyong Purwokerto. Jangan lupa dukung terus channel Nyong Purwokerto dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ambil hikmahnya, jika yang positif kita ambil, yang negatif kita lupakan, tinggalkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.